Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang relevansi metode pembelajaran. Sebelumnya, relevansi ialah sesuatu yang memiliki kecocokan. Saya akan menjelaskan poin A, relevansi dengan tujuan pembelajaran. Tujuan yang hendak dicapai. Jika tujuannya pembinaan ranah kognitif, maka metode drill kurang tepat digunakan. Akan tetapi metode yang tepat digunakan seperti metode tanya jawab, pemberian tugas, diskusi, dan lainnya. Jika tujuan daerah afektif, maka metode yang tepat digunakan seperti metode keteladanan. Jika tujuan daerah psikomotor, maka metode yang cocok digunakan adalah seperti metode alat peraga atau simulasi. Jadi kesimpulannya, untuk menentukan metode harus melihat tujuan pembelajarannya tersebut terlebih dahulu sesuai dengan ranah apa yang akan dituju, seperti ranah psikomotor, ranah kognitif, atau ranah afektif. Jika mencakup ketiga aspek tersebut, maka seorang guru harus pintar dalam mengkolaborasikan metode-metode tersebut. Poin B, relevansi dengan bahan ajar. Bahan ajar pada dasarnya adalah semua bahan yang didesain secara spesifik untuk keperluan pembelajaran. Bahan ajar berupa seperangkat materi yang disusun secara sistematis sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang memungkinkan siswa belajar dengan baik. Secara umum, wujud bahan ajar dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu bahan cetak atau print. Contohnya seperti handout, buku, modul, lembar kerja siswa, brosur, foto, atau gambar. Kemudian bahan ajar dengan audio, bahan ajar yang didesain dengan menggunakan media audio seperti kaset, radio, piringan hitam, dan compact disc audio. Bahan ajar lihat dengar, audio visual. Bahan ajar audiovisual adalah bahan ajar yang didesain dengan menggunakan media audiovisual seperti video compact disc, film. Kemudian yang terakhir, bahan ajar interaktif. Multimedia interaktif adalah kombinasi dari 2 atau lebih media, audio, teks, gambar, animasi, dan video, yang oleh penggunanya dimanipulasi untuk mengendalikan perintah dan perilaku alami dari suatu presentasi. Bahan pembelajaran yang baik harus mempermudah dan bukan sebaliknya mempersulit siswa dalam memahami materi yang sedang dipelajari. Oleh sebab itu, bahan pembelajaran harus memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, sesuai dengan topik yang dibahas. Yang kedua, memuat intisari atau informasi pendukung untuk memahami materi yang dibahas. Yang ketiga, disampaikan dalam bentuk kemasan dan bahasa yang singkat, padat, sederhana, sistematis, sehingga mudah difahami. Yang keempat, jika ada perlu dilengkapi contoh dan ilustrasi yang relevan dan menarik untuk lebih mempermudah memahami isinya. Yang kelima, sebaiknya diberikan sebelum berlangsungnya kegiatan belajar dan pembelajaran sehingga dapat dipelajari terlebih dahulu oleh siswa. Dan yang keenam, memuat gagasan yang bersifat tantangan dan rasa ingin tahu siswa. Selain itu, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam penyusunan bahan ajar atau materi pembelajaran. Prinsip-prinsip dalam pemilihan materi pembelajaran meliputi prinsip relevansi, konsistensi, dan kecukupan. Prinsip relevansi artinya keterkaitan materi pembelajaran hendaknya relevan atau ada kaitan atau ada hubungannya dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sebagai misal, jika kompetensi yang diharapkan dikuasai siswa berupa menghafal fakta, maka materi pembelajaran yang diajarkan harus berupa fakta atau bahan hafalan. Kemudian, prinsip konsistensi artinya keajegan. Jika kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa 4 macam, maka bahan ajar yang harus diajarkan juga harus meliputi 4 macam. Misalnya, kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa adalah pengertian toharoh atau bersuci,
macam-macam hadas dan najis, dan cara mensucikan dari hadas dan najis. Maka materi yang diajarkan juga harus meliputi pengertian toharoh atau bersuci, macam-macam hadas dan najis, dan cara mensucikan dari hadas dan najis. Kemudian prinsip kecukupan, artinya materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Materi tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Jika terlalu sedikit akan kurang membantu mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sebaliknya, jika terlalu banyak akan membuang-buang waktu dan tenaga yang tidak perlu untuk mempelajarinya. Jadi, metode pembelajaran PAI yang benar adalah yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan kriteria bahan ajar pendidikan agama Islam itu sendiri. Apabila metode yang digunakan tidak memperhatikan bahan yang akan diajarkan, maka tujuan dari pembelajaran tidak akan tercapai secara maksimal. Selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan tentang relevansi dan situasi kegiatan belajar mengajar yang guru ciptakan tidaklah selamanya sama dari hari ke hari supaya tidak membosankan. Sewaktu-waktu guru juga boleh menciptakan situasi belajar mengajar yang berbeda, seperti belajar di alam terbuka, yaitu luar sekolah, situasi yang mencakup hal yang umum seperti situasi kelas, lingkungan, bila jumlah murid banyak, metode diskusi agak sulit diterapkan, apalagi ruang yang tersedia itu kecil. Dengan metode ceramah juga harus mempertimbangkan antara lain jangkauan suara guru. Nah, apabila situasi lingkungan kelas sunyi tanpa banyak aktivitas di sekelilingnya, metode yang tepat digunakan seperti diskusi, tanya jawab, dan lainnya. Dengan sesuainya metode yang digunakan, tujuan materi yang akan disampaikan pun akan berjalan dengan baik. Begitu juga sebaliknya, apabila guru tidak bisa menyesuaikan metode yang akan digunakan dengan situasi kelas maupun sekolah, maka pembelajarannya pun tidak akan bisa berjalan dengan baik. Jadi sangat penting diperhatikan bagi seorang guru tentang situasi tempat mengajarnya itu. Perkenalkan, nama saya Lova Kamalasari. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang relevansi metode pembelajaran dengan peserta didik. Peserta didik merupakan suatu komponen masukan dalam sistem pendidikan yang selanjutnya diproses dalam proses pendidikan, sehingga menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Salah satu aspek di dalam kerangka pembelajaran adalah aspek peserta didik. Semua guru mengetahui bahwa peserta didik itu berbeda satu dari yang lainnya. Oleh sebab itu, dalam proses pembelajaran, keberagaman dari siswa itu merupakan hal yang tidak bisa dihindari. Perbedaan tersebut itu bisa berupa tingkah laku, karakteristik, hingga kecerdasannya. Apabila perbedaan itu sudah diketahui dengan baik, maka guru itu akan tentu sanggup menyikapi dan menentukan metode pembelajaran yang baik, metode pembelajaran yang tepat sehingga dapat tercapainya tujuan pembelajaran. Maka dari itu, untuk merelevansikan metode dengan peserta didik yang berbeda latar belakang serta kemampuan berpikirnya, maka guru harus terlebih dahulu mengetahui karakteristik dari peserta didik itu sendiri. Seperti itu. Lalu apabila siswa itu memiliki kemampuan yang rata-rata sama, maka guru bisa menggunakan metode seperti diskusi, tanya jawab, simulasi, dan metode yang lainnya. Kemudian, apabila kemampuan siswa di suatu kelas itu tidak merata, maka metode yang mungkin digunakan seperti metode pendekatan personal. Sebenarnya ini semua itu kembali lagi kepada kreativitas seorang guru atau seorang pendidik dalam melihat kemampuan, kematangan, dan latar belakang dari peserta didik itu sendiri.